Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa dahulu ya. Silakan yang mau memimpin doa. Ada yang mau mengajukan diri? Ayo Ika. Silakan Mbak Ika. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Ika sudah memimpin doa pada hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen dahulu ya. Coba Ibu lihat partisipannya. Graciela hadir ya. Ika Aprilia hadir. Ika Fitria Hadir, Bu. Kansa Nur Ghazalah hadir, Bu. Dan satunya aku siapa itu nggak tahu siapa. Hadir, Bu. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan membahas tentang tema 7. Nah, akan membahas tentang tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi pangan pada pembelajaran kedua. Nah, selanjutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kalian harus dapat memahami, mengenal bentuk paragraf, banyaknya paragraf, dan informasi yang terdapat pada teks dengan tepat. Yang kedua, kalian harus dapat mempraktikkan teknik mengapung dengan tepat. Dan yang ketiga, kalian harus dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar dengan tepat. Nah, coba anak-anak perhatikan pada gambar yang ada di layar. Kira-kira gambar apa ya? Coba kita tap snack. Nah, ada teks bacaan tentang Dayu, Siti, dan Lani. Nah, siapa yang ingin membacakan teks yang ada di layar? Saya, Bu. Ya, silakan, Mbak Kansa. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya, Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Dayu dan teman-teman ingin melihat proses pengolahannya. Nah, sekarang Ibu tanya ya. Terima kasih Mbak Aca sebelumnya sudah membacakan teks bacaan yang ada di layar. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya,
Siapa yang sudah pernah makan ikan bandeng? Saya, Bu. Baca sudah belum? Nggak suka ikan, Bu. Oh, nggak suka ikan. Ya, pertanyaan selanjutnya, eh, eh, maksudnya materi berikutnya itu ikan bandeng dapat diolah dengan berbagai macam hidangan olahan. Nah, salah satunya yaitu bandeng presto. Biar kalian tahu pembuatan ikan bandeng presto, silakan baca pada teks berikut ini. Ayo dibaca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bandeng presto. Bandeng presto Adalah Bandeng ikan presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya pun akan melunak. Ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu, kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Ya, anak-anak bisa diperhatikan pada teks ikan bandeng presto itu terdapat 3 warna pada teksnya. Ada warna apa lagi? Yang pertama,
Hijau. Hijau. Yang kedua. Merah. Yang ketiga. Biru. Biru. Nah, dalam teks ini terdapat 3 warna yang menandakan bahwa dalam satu teks ini terdapat 3 paragraf. Nah, paragraf 1 yang ditandai dengan warna hijau dan paragraf 2 yang ditandai dengan yang berwarna merah. Dan paragraf 3 ditandai dengan warna biru. Nah, selanjutnya ada yang tahu tentang paragraf itu apa? Belum tahu ya? Ada yang tahu paragraf itu apa? Belum tahu. Oke, Ibu akan jelaskan tentang paragraf itu apa ya. Nah, pengertian paragraf itu sendiri yaitu kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok. Nah, penulisannya itu ciri khasnya menjorok ke bagian dalam. Tadi dalam pengertian paragraf terdapat kalimat kumpulan kalimat. Sekarang kalimat itu apa sih anak-anak? Apa yo? Ada yang tahu? Boleh menjawab. Oke, tidak ada ya. Nah, pengertian kalimat itu sendiri yaitu kumpulan beberapa kata. Sudah paham ya? Nah, sekarang Ibu kembali ke teks Bandeng Presto. Coba anak-anak perhatikan ya. Paragraf ditandai dengan penulisan yang menjorok ke dalam. Nah, seperti ini contohnya anak-anak. Perhatikan pada kursor Ibu ya. Kata Bandeng Presto ini sedikit menjorok ke dalam atau menjorok ke kanan. Ini menandakan bahwa memulai paragraf baru. Dan paragraf 2, anak-anak bisa perhatikan di tulisan yang berwarna merah, itu yang menjorok ke dalam itu pada kalimat apa? Mbak Ika, silakan dijawab. Mbak Ika. Bisa dijawab? Mbak Kansa, silakan. Barangkali mau membantu Mbak Ika. Iya, Bu. Tadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya itu perhatikan di tulisan yang berwarna merah, mana yang menandakan suatu paragraf dimulai. Nah, tadi ciri-ciri dari paragraf itu penulisannya menjorok ke dalam. Mana ayo yang tulisannya menjorok ke dalam? Yang Bandeng Presto ini bukan, Bu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Mbak Kansa.
Selanjutnya, di tulisan warna biru, anak-anak bisa perhatikan mana yang menandai suatu paragraf baru dimulai. Mbak Ika sudah bisa menjawab? Sudah bisa mendengar Ibu? Sudah, Bu. Di tulisan warna biru, mana yang menandakan suatu paragraf dimulai, Mbak Ika? Setelah matang, Bu. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan buat Mbak Ika. Bagus, pintar. Nah, selanjutnya, Bandeng Presto tadi merupakan dari bagian teknologi pangan. Apakah anak-anak sudah tahu tentang teknologi pangan? Belum, Bu. Belum. Nah, teknologi pangan itu sendiri ialah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Nah, teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru ataupun teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Nah, anak-anak, silakan kerjakan LKPD 1 dahulu ya, yang sudah Ibu share di grup WhatsApp. Ibu berikan waktu selama 15 menit. Sudah selesai anak-anak? Atau ada yang belum paham tentang perintah di LKPD 1? Sudah paham semua ya? Ya, Bu. Ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Siapa di sini yang menyukai berenang? Nggak bisa berenang, Bu. Nggak bisa berenang? Mbak Aca bisa berenang? Nggak bisa, Bu. Nah, baik, Ibu akan jabarkan. Nah, ini anak-anak ada teks tentang lanjutan dari teks yang tadi. Anak-anak bisa diperhatikan dan dibaca dalam hati ya.
Sudah selesai membaca? Oke, sudah ya. Ibu anggap sudah kalau tidak ada yang menjawab. Nah, anak-anak saat berenang, kalian harus memperhatikan keselamatan diri dan orang lain. Gunakan alat bantu seperti pelampung untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang dalam air. Nah, pelampung itu sendiri adalah alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang. Jadi, anak-anak yang belum bisa berenang, yang belum bisa belajar, yang belum bisa berenang, anak-anak tidak akan takut tenggelam kalau menggunakan pelampung. Nah, bisa dilihat gambarnya. Ini ada berbagai macam alat untuk membantu anak-anak untuk tetap mengapung di air. Ada yang tahu nama dari alat yang ada di sini? Yang hijau, Bu. Yang hijau apa? Ban. Ya. Yang kuning? Yang kuning pelampung. Ya. Yang biru ada yang tahu? Selancar bukan, Bu? Iya, betul sekali. Nah, yang ini yang bentuknya seperti segitiga. Ada yang tahu? Biasanya digunakan di lengan sini anak-anak. Gak ada yang tahu. Oke. Nah, alat yang pertama yang berbentuk seperti segitiga itu namanya ban lengan. Nah, yang kedua ini rompi renang. Yang ketiga papan luncur. Dan yang keempat ini yang seperti donat itu namanya ban renang. Ayo, ini silakan dilihat dulu, nanti Ibu tanya satu-satu ya. Macam-macam alat yang ada di layar. Silakan dilihat sebelum Ibu nanti tanya satu-satu. Sudah hafal? Oke, baik. Ibu tutup lagi teksnya. Mutia, bisa mendengar Ibu? Sepertinya lagi susah sinyal. Siapa yang bisa mendengar Ibu? Oke. Saya, Bu. Ya. Siapa tadi itu yang menjawab? Jawab pertanyaan Ibu ya. Yang warna kuning. Ini apa namanya tadi? Rompingnang. Ya, betul. Sekarang Mbak Ika.
Yang bentuknya seperti donat, ini apa namanya? Ben renang, Bu. Ya. Dan yang bentuk segitiga, silakan baca dijawab. Ini namanya apa tadi? Ban lengan bukan, Bu? Ya, betul sekali. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Selanjutnya, memiliki papan luncur atau ban, anak-anak dapat memegang tepian pada kolam renang. Yang kedua, posisi tubuh berada di atas permukaan air. Dan yang ketiga, kaki bergerak sambil mengayuh. Yang keempat, lakukan secara berulang-ulang. Nah, videonya anak-anak dapat melihat di yang Ibu tampilkan berikut ini. Bisa melihat anak-anak? Manfaat pemanasan adalah 1. Menambah fleksibilitas 2. Meningkatkan kejangkauan gerak 3. Menambah performa olahraga 4. Meningkatkan aliran darah ke otot dan sendi 5. Memperbaiki postur tubuh 6. Mengurangi ketegangan otot 7. Mencegah nyeri punggung bawah. Ya, jangan lupa ya anak-anak, sebelum terutama yang kita pelajari hari ini, yaitu aktivitas di dalam air, lakukan pemanasan dahulu. Yang Ibu tampilkan itu tangannya direntang. Itu Ibu menyarankan untuk kalian yang tidak berenang, anak-anak bisa tangannya di tepi kolam renang. Biar anak-anak tidak tenang ini jika anak-anak sudah bisa berenang. Berikutnya materi tentang kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Nah, Ibu memiliki teks tentang Lani, Dayu, dan Siti. Ada yang mau membacakan? Bentar.
Ayo, siapa yang mau membacakan teks yang ada di layar? Ada yang bisa mendengar Ibu? Yang Halo? mana Bu yang dibaca? Bisa, Bu. Oh iya. Siapa yang mau membacakan? Silakan. Ada. Ya, silakan dibaca. Yang mana? Yang teks ini yang berwarna kuning. Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Titik dong. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang. Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar kita dapat menemukan beragam kemampuan. Artinya bermacam-macam. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan. Namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Ya, baik. Terima kasih. Nah, selanjutnya, Sama-sama. temukan perbedaan kebiasaan Dayu, Siti, dan Lani. Sudah dibaca ya tadi? Sudah menyimak? Nah, ada yang bisa menemukan perbedaan Dayu, Siti, dan Lani? Maksudnya, menemukan perbedaan kebiasaan Dayu, Siti, dan Lani. Mbak Ika? Bisa mendengar Ibu? Halo? Ada yang bisa mendengar Ibu? Iya, Bu. Iya. Siapa tadi yang menjawab? Mbak Aca ya? Ya. Ibu.
Ya, silahkan baca. Eh, Temukan perbedaan kebiasaan dari Dayu, Siti, dan Lani. Lani lebih mahir berenang. Ya, Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. ya. Dayu, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. ya. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Ya, terima Sudah, kasih Bu. Mbak Aca. Sama-sama, Ibu. Nah, seperti tadi yang sudah dibacakan Mbak Aca, teks tadi berisi tentang macam-macam kebiasaan antara Dayu, Siti, dan Lani. Nah, Dayu, Siti, dan Lani sedang menikmati makanannya. Kemudian, Beni, Udin, dan Edo datang membawa ragam makanan lainnya. Nah, coba anak-anak amati makanan yang dibawa oleh Udin dan teman-teman. Itu ada apa gambar ini? Gambar apa ini, anak-anak? Ayam, Ya, ayam. Ayam goreng ya. Yang kedua ada gambar apa? sosis, Ya. Yang ketiga ada gambar apa? apel, tomat, Ya. Yang ketiga itu yang keempat ada gambar apa? kornet, Ya. Yang kelima roti. roti, Ya. Yang keenam ini gambar susu, ya susu kotak rasa strawberry. Nah, anak-anak, nanti tugas kalian tuliskan daftar makanan hasil teknologi pangan berdasarkan gambar di atas. Nah, tadi sebagai contoh, bolu pisang atau roti yang tadi disebutkan di gambar nomor 5 dan susu rasa stroberi merupakan makanan hasil pengolahan teknologi pangan. Nah, kira-kira seperti itu ya anak-anak cara menjawabnya. Ibu tampilkan contoh LKPD yang Ibu sudah kirimkan di grup WhatsApp. Silakan anak-anak cek di grup ya. Sudah dicek? Sudah ya? Udah, Bu. Ya, ini seperti ini ya. Nanti cara menjawabnya. Yang merupakan jenis makanan hasil teknologi pangan selain bolu pisang dan susu rasa stroberi, anak-anak bisa tuliskan di sini ya. Sudah paham tugasnya? Ibu anggap sudah paham semua.
Nah, kalau anak-anak sudah mengisi LKPD 2, selanjutnya anak-anak bisa wawancarai 3 teman dan guru untuk mengetahui makanan kesukaan mereka. Cara menanyainya, ini ada contohnya, makanan apa yang kamu sukai? Nah, seperti itu ya cara menanya kepada temannya. Kemudian anak-anak setelah wawancara silakan tuliskan hasilnya pada LKPD 3. Nah, ini LKPD 3, anak-anak bisa buka di grup WhatsApp. Seperti ini kira-kira LKPD 3-nya. Nanti tuliskan nama teman kamu dan guru yang sudah kamu wawancarai. Kemudian di sini bisa anak-anak tuliskan makanan apa yang disukai mereka. Sudah paham ya? Oke. Silakan dikerjakan dahulu. Ibu kasih waktu. Sudah selesai ya? Ya, jenis makanan yang disukai oleh orang-orang di lingkungan sekitarku ternyata sama atau beda. Tadi anak-anak sudah mewawancarai teman dan guru. Apakah mereka menyukai makanan yang sama? Beda. Beda, Bu. Beda. Ya. Nanti tuliskan di lanjutan di LKPD 3 kalian ya. Nah, selanjutnya, setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda atau sama. Halo? Ada yang bisa mendengar Ibu? Bu. Oh ya, berbeda. Oke. Nah, setiap orang memiliki makanan kesukaan yang berbeda. Kesukaan setiap orang itu jelas berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, sikap kalian yang perlu diterapkan yaitu, siapa yang bisa membaca tulisan yang ada di layar? Halo, ada yang bisa mendengar? Ibu. Ya, silakan dibaca, Mbak Sally. Sikap untuk memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan amalan Pancasila sila ketiga. Nah, apa bunyi sila Pancasila ketiga? Mbak Sally tahu? Tahu, Bu. Ya, apa? Boleh disebutkan?
bunyi sila Pancasila ketiga? Persatuan Indonesia. Iya, betul sekali. Persatuan Indonesia, Bu. Ya, kita cross-check ya. Iya, betul. Ternyata sila ketiga dari Pancasila itu mewakili sikap memahami dan menerima perbedaan dan dari kesukaan setiap orang. Nah, sudah selesai anak-anak, kita belajar apa lagi? Nah, anak-anak, karena tadi kita sudah melakukan pembelajaran, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi dahulu ya. Nah, silakan anak-anak buka grup WA-nya. Ibu sudah menaruh link kuisis di sana, anak-anak bisa dibuka. Sudah ada yang masuk? Halo. Anak, maaf, dengar Ibu. Tolong disalinkan di chat Zoom ini linknya. Gimana? Linknya boleh minta tolong disalinkan di chat Zoom. Oh iya, sebentar. Terima kasih, Bu. Ya. Sudah Ibu kirim di chat Zoom ya? Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Masih 5 anak ya yang sudah gabung. Yang 5 silahkan gabung. Yang 4. Yang sudah gabung ada Nifratul Ania, Agil, Pina, Wisnu Setionegoro, Istiqomah, Indi Ilmi. Yang lain yang belum bergabung, silakan bergabung ya. Kita tunggu dulu ya teman-teman yang lain yang belum bergabung.
Nah, anak-anak, sekarang Ibu mulai ya, karena sudah masuk semua. Semangat mengerjakan.
Sudah selesai semua? Apa ada yang belum ya? Sudah, Bu. Berarti koneksi Ibu yang lagi nggak bisa. Nah, anak-anak yang masih nilainya di bawah KKM, Ibu nanti akan memberikan kalian tugas remedial dan pengayaan. Nanti bisa dikerjakan. Anak-anak bisa melihat di grup WhatsApp yang Ibu sudah kirim soal pengayaan dan remedial. Nah, tadi anak-anak belajar tentang apa ya? Ada yang mau membacakan? Tadi anak-anak sudah belajar apa lagi? Mengenai paragraf, Bu. Iya. Tentang apa lagi? Mengapung ketika berenang. Iya, teknik mengapung yang tepat dalam berenang. Nah, selanjutnya apa lagi? Ada yang mau menyebutkan lagi? Ini bentuk keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari. Iya, tepat sekali. Bentuk-bentuk keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar itu ada banyak sekali ya anak-anak. Seperti yang tadi kita sudah bahas, banyaknya kebiasaan yang dilakukan setiap individu itu termasuk juga dalam keberagaman. Nah, terima kasih anak-anak. Sekarang sudah selesai pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa berguna dalam kehidupan anak-anak di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Ada yang mau memimpin? Saya, Bu. Ya, silahkan, Mbak Mutia. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Mutia. Dan anak-anak nanti ketika di rumah kalian tetap menjaga kesehatan dan juga mempraktekkan protokol kesehatan ya. Sampai jumpa anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.